Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, wali siswa yang berada di rumah dan anak-anakku semuanya, siswa-siswi SDIT Bakti Insani, juga yang di rumah saja. Semoga kita semuanya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat walafiat, dijauhkan dari COVID-19. Allahumma amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku semuanya yang berada di rumah, saya Pak Suryana, dalam hal ini saya diamanai sebagai waka kesiswaan yang harus melaksanakan dan mengawasi anak-anak di dalam melaksanakan proses belajar mengajar alias tata tertib. Kemudian sebelum saya menyampaikan terkait dengan tata tertib anak-anak semuanya dan Bapak Ibu yang berada di rumah, saya akan mengingatkan kepada anak-anak semuanya. Masih ingat enggak yel-yel Bakti Insani? Mari kita bersama-sama mengingat. Pak Surawali, siapa kita? SDIT Bakti Insani. SDIT Bakti Insani tertib, soleh, cerdas. Bagaimana kabar hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Salam cinta Al-Quran. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa, insya Allah. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang berada di rumah, perhatikan apa yang akan Pak Sur sampaikan terkait dengan tata tertib. Yang pertama, terkait dengan seragam. Untuk seragam, mungkin anak-anak sudah atau masih hafal. Tetapi karena ini belajar di rumah, yang terpenting adalah anak-anak memakai busana yang rapi. Yang putri harus menutup aurat, dan yang putra juga harus yang rapi. Syukur setiap harinya seragam sekolah dipakai. Yang kedua, ingat dengan rambut tidak boleh panjang, tidak boleh menutup alis, tidak boleh menutup sampai telinga. Kuku tidak boleh panjang walaupun anak-anak berada di rumah. Tidak boleh dicat, tidak boleh tatoan, tidak boleh memakai aksesoris. Kalau gelang cincin yang beratnya 1 kilo, bahaya buat anak-anak. Dan belum waktunya anak-anak memakai aksesoris. Kemudian yang ketiga, ibadah. Tolong ibadahnya dijaga. Lakukan ibadah seperti sesuai yang sudah dilaksanakan di sekolah, walaupun kalian berada di rumah. Waktunya sholat duha jam berapa, laksanakan itu. Sholat duha lakukan, kemudian setelah sholat duha tidak langsung lari, tetapi zikir, berdoa sholat duha, zikir al-ma'surat harus kalian lakukan setiap hari di rumah. Jaga sholat 5 waktu dengan baik. Kemudian yang keempat, terkait dengan proses belajar mengajar. Anak-anak belajar di rumah, anak-anak wajib mentaati peraturan yang berlaku sesuai dengan guru mata pelajaran masing-masing. Tugas apa yang diperintahkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah, laksanakan dengan baik. Ada PR, laksanakan. Kemudian setelah kalian melaksanakan tugasnya, segera laporkan. Bisa direkam, bisa lewat video. Kemudian setelah itu kalian harus benar-benar memperhatikan jadwal berikutnya apa.
Perintah dari Bapak Ibu guru selanjutnya apa? Laksanakan itu dengan baik. Yang kelima, karena sudah masuk sekolah, kurangi bermain. Bukan berarti tidak boleh bermain, tetapi laksanakan tugas sekolah dengan baik. Setelah dilaksanakan tugasnya baru boleh bermain. Tapi ingat, jaga protokol kesehatan. Selalu pakai masker, di rumah saja, tidak boleh main kemana-mana. Supaya apa? Kita selalu dijauhkan dari virus COVID-19. Yang keenam, mohon maaf dengan kerendahan hati Bapak Ibu sebagai orang tua siswa-siswi SD Bakti Insani yang berada di rumah. Kami dari sekolah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika anak berada di sekolah, sepenuhnya itu menjadi tanggung jawab sekolah. Tetapi karena sekarang ini, saat ini anak-anak belajar sekolah dari rumah, maka Bapak Ibu mohon kerjasamanya untuk mengawasi, mendampingi, mengamati, dan membersamai anak-anak di dalam belajar. Dengan harapan supaya walaupun belajar sekolah dari rumah tetap bisa menghasilkan hasil yang maksimal sesuai yang diharapkan. Jika nanti anak-anak sudah berada di sekolah, insya Allah kami siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya. Tetapi karena ini berada di rumah, maka sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu juga harus ikut sekolah di rumah. Kalau boleh saya menyampaikan, anak sekolah dari rumah, anak belajar dari rumah, orang tua juga belajar dan sekolah di rumah mendampingi anak-anak sekolah. Yang ketujuh, terkait dengan mengantar dan menjemput anak-anak ketika sekolah. Seringkali saya mendapatkan ada ibu yang mungkin busananya kurang rapi sesuai dengan syariat Islam. Ada bapak yang mungkin datang ke sekolah menunggu anak pakai celana pendek dan sambil merokok. Mohon maaf, sekali mohon maaf. Di depan, di pintu gerbang ada tulisan kawasan Islami. Nah, maka harus berbusana rapi menutup aurat untuk ibu-ibu dan bapak. Mohon maaf, kesabarannya ketika masih berada di lingkungan sekolah, mengantar dan menjemput, tidak merokok dan harus berpakaian yang rapi. Ini juga bagian dari mencontohkan anak supaya nanti benar-benar harapan kami semua, harapan kita semua, anak-anak bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang terakhir Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menemui kesulitan, anak susah untuk belajar, anak susah untuk laporan, anak tidak mau untuk melaporkan tugasnya, bahkan tidak mau melaksanakan tugasnya, sampaikan kepada wali kelas supaya nanti bisa disampaikan kepada Pak Sur. Pak Sur nanti yang akan datang ke rumah menyambangi anak-anak. Insya Allah Pak Sur siap untuk datang ke rumah jika anak-anak nanti tidak mau belajar atau melaporkan tugas-tugasnya kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Itu saja yang Pak Sur sampaikan. Semoga ini bisa dipahami dan bisa dilaksanakan dengan baik. Sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.